Pelita Raya ya. Iya. Karena punya kesempatan untuk terlibat dalam satu lomba, kita set itu bagaimana kita bisa di dalam film itu melibatkan aktor-aktor lokal. Salah satunya Didi Haryadi. Menang loh, menang. Juara berapa tuh, Juara Pak? 1 tingkat provinsi, tapi di nasional masuk 10 besar. Jadilah ya. Keren banget Wih, keren. sih. Judulnya Perang ya, kalau nggak perang atau ya jangan pecah Indonesiaku. Kalau nggak salah itu. Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Pelita Raya, Little Bit of Your Story. Perkenalkan, saya Zana Salsabila. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Hai Pak, Ya, apa kabar Pak? alhamdulillah sehat, menyenangkan bisa berada di podcast Pelita Raya School yang keren ini. Wah, boleh perkenalan dulu nggak Pak? Boleh. Saya Edi Bagus Putra. Saya owner bongkar kelasblogspot.com. Saya desainer properti pembelajaran. Kemudian yang kedua saya praktisi pendidikan. Ya, sekarang mengajar di salah satu sekolah yang ada di Kota Jambi. Keseharian Bapak apa aja nih? Ya. Kalau boleh tahu. Kesehariannya mengajar. Kemudian saya punya bisnis properti media pembelajaran. Salah satunya menggarap Teaching Factory. Ya. Ya, Teaching Factory itu salah satu ruang belajar yang memfasilitasi proses pembelajaran mirip dengan dunia industri yang sebenarnya. Gitu ya. Saya sedang menggarap salah satu sekolah yang ada di. Ya, dengar-dengar dulu Bapak guru di Pelita Raya ya? Ya, saya guru di Pelita Raya, kemudian saya juga dipercaya sebagai leader di SMP Pelita Raya. Menyenangkan pada waktu itu dan tersimpan sebagai sebuah proses yang menyenangkan. Keren ya guys. Iya, keren. Sama jadi kepala sekolah di Pelita Raya, susah nggak sih Pak? Enggak lah, kenapa harus susah ya? Cuma kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak cocok. Nah, untuk mencocokkan itu yang penting. Tapi ketika sesuatu menjadi tidak cocok, ya jangan juga dipaksakan karena bisa menimbulkan penderitaan. Iya. Tapi banyak sisi yang menyenangkan saya selama berada di Pelita Raya. Ketika terutama saya menjadi leader. Banyak hal-hal yang sangat menyenangkan yang bisa saya lakukan di sini. Salah satunya saya diberi kesempatan untuk berekspresi. Salah satu bentuk ekspresi yang didukung oleh yayasan di sekolah yang ketika di Pelita Raya pada waktu itu adalah kita sempat membuat sebuah pesta karya bagi siswa Pelita Raya. Jadi pesta karya Pelita Raya. Masih ada kan? Masih ada itu kira-kira. Sempat 2 kali ya kalau ketika saya berada di sini. Masih adakah itu? Saya rindu dengan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Keren acara waktu itu. Terbayang Pak serunya gitu kan. Kayaknya seru banget tuh Pak ya. Andai waktu itu saya udah di sini. Oh iya, memang keren benar waktu itu. Saya merasakan suasana yang paling happy pada waktu itu karena kita punya kesempatan berkarya dan itu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Pelita Raya. Keren lah. Saya rasa kalau siapa namanya? Rara. Kalau Rara hadir pada waktu itu mungkin jadi MC pada waktu itu. Oh. Karena sudah keren tampilannya. Ya gitu. Bapak tadi bilang Bapak juga seorang blogger kan? Iya. Nah, saat Bapak jadi blogger tuh apa sih tips and triknya Pak? Ya, sebagai seorang blogger, saya tentu saja mengelola blogger saya pribadi. Blogger itu sebenarnya semacam buku harian, cuma dia kan sifatnya elektronik kan, berbasis internet. Nah, bagaimana saya menulis tetap memelihara semangat saya untuk menulis karena memang blog yang saya buat itu memang untuk menyalurkan inspirasi saya. Kadang-kadang saya berhadapan dengan problem pembelajaran, problem pekerjaan, problem hidup, dan itu saya tulis. Atau saya juga menulis hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi kebudayaan yang sedang saya lakukan. Saya kan juga praktisi kebudayaan. Maka saya ketika ada pameran saya respon tentang pameran itu. Ketika ada pertunjukan saya respon tentang pertunjukan itu. Saya juga menulis genre puisi gitu kan, selain opini-opini tentang kebudayaan. Nah, saya juga membuat saya juga hobi fotografi. Nah,
saya combine itu tulisan saya dengan fotografi yang saya lakukan. Jadi tulisan saya itu saya komposisikan di antara dua itu untuk menampung hal-hal yang menyenangkan buat saya, terutama kegiatan tulis menulis. Ketika Bapak nulis itu pernah sempat ngeblank nggak ya? Ya sempat ngeblank. Kalau sempat ngeblank saya berhenti. Saya memilih berhenti. Kemudian saya tinggalkan. Kemudian tiba waktu saya ingin menulis, saya baca ulang dan itu biasanya mengalir. Nah, akan lebih asik kalau saya menulis itu ketika saya punya problem-problem, karena saya bisa curhat dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang lebih banyak ya. Saya punya gesekan-gesekan sosial tentang sesuatu, itu yang saya tulis gitu. Tapi konsentrasinya kepada soal-soal kebudayaan. Nah, gitu. Tahu pernah baca blog? Belum sih. Iya, Kan kan lebih banyak lihat blog ya daripada blog. Saya anak sekarang kan susah baca tulisan. Iya. Gen Z itu sukanya audiovisual. Kurang suka baca kan, Pak. Suka baca. Kurang. Ya nggak masalah ya, nggak masalah. Masalah. Nggak suka baca itu masalah. Iya. Iya. Dengar-dengar ini kan kami sempat searching nih soal Bapak kan. Bapak pernah main film ya? Dia pernah kesempatan ya berapa kali lah main film, selain film produksi lokal dan juga produksi nasional. Salah satu film produksi lokal itu produksi SMK Pelita Raya ya. Karena punya kesempatan untuk terlibat dalam satu lomba, kita set itu bagaimana kita bisa di dalam film itu melibatkan aktor-aktor lokal. Salah satunya Didi Haryadi. Menang loh. Menang. Juara berapa tuh? Juara 1 tingkat provinsi, tapi di nasional masuk 10 besar. Jadilah. Ya. Keren banget. Wih, keren. Judulnya Perang ya, kalau nggak perang atau ya jangan pecah Indonesiaku. Kalau nggak salah itu. Itu boleh cerita sedikit nggak sinopsisnya, Pak? Itu agak rasis ya. Itu salah satunya agak ceritanya tentang rasis ya. Kadang-kadang kan kita ini tidak suka pada satu suku dan menjakti satu suku itu. Misalnya pelit, orang ini pelit, suku ini jahat, suku ini tidak mau bersahabat. Nah, itu kita ceritakan di situ. Karena menimbulkan jadi gesekan-gesekan sosial disampaikan di situ. Nah, justru orang yang dizolimi ini yang menimbulkan ghosting, ternyata dia punya watak yang lebih baik yang menyadarkan kawan-kawannya yang suka ngebully itu. Dia ceritanya bully ini karena rasis gitu itu tadi. Itu yang menariknya dari film itu. Saya bertindak sebagai papanya salah satu tokoh yang ada di situ, yang dibully. Nah, itu yang filmnya produksi Pelita Raya yang menang itu. Tapi yang nasional itu saya terlibat di film trip Emplok Pulang Kampung yang pemainnya itu ada beberapa tokoh nasional, salah satunya adalah Amel Carla. Saya waktu itu masih jadi leader ya. Waktu itu masih Kepala sekolah di sini. Prinsipal saya. Wow. Itu bagi waktunya gimana tuh, Pak? Bagi waktunya yang jelas saya harus ke sekolah dulu ya. Ke sekolah saya mengkondisikan kondisi di sekolah dulu. Saya tuh guru yang paling pagi datangnya itu, dan saya selalu menyambut siswa saya dengan guru saya di salah satu bagian dari sekolah ini yang paling sesenang dekat lapangan basket. Pada waktu itu saya nunggu di situ. Saya sambut siswa-siswa saya, itu menjadi kebiasaan saya. Saya kondisikan dulu aman, kemudian sekolah saya titipkan sama past principal, kemudian saya melaksanakan aktivitas. Nah, itu pun kalau kebetulan ada jadwal syuting untuk scene saya. Nah, itu caranya. Kalau ada scene saya, makanya itu scene untuk saya itu pada waktu itu ada beberapa scene itu dipadatkan jadwalnya. Wah. Itu strategi manajer pada waktu itu, bagaimana saya tidak terganggu aktivitas saya sebagai seorang teacher, sebagai seorang guru. Itu salah satu manajemen bagaimana kita bisa melaksanakan beberapa hal yang menjadi pekerjaan kita gitu. Jadi saya nggak pernah ninggalin sekolah untuk hal-hal yang nggak penting. Pasti sesuatu hal yang penting. Karena sesayang itu sama Pelita ya, Pak ya. Waktu itu saya sayang sekali dengan Pelita Raya. Sekarang juga sayang. Kayaknya ada yang benci kalau saya bilang sayang. Gak tahu. Tapi itu benar, saya sayang dengan Pelita Raya. Kalau nggak tuh saya mungkin nggak mau sini ngapain. Iya. Karena bagian-bagian yang pernah membesarkan saya. Di film itu
yang film yang nasional itu tadi, apa judulnya tadi Pak? Trip and Plok, Trip and Plok. pulang kampung. Oh. Trip and Plok, pulang kampung. Itu ada anak pelita yang main di sana juga? Ada di scene terakhir, di beberapa scene ada anak pelita yang main. Kebetulan putra saya juga agak sengaja karena suaranya cempreng, maka dia tiba-tiba di cast untuk memerankan satu scene adegan. Dua scene. Kemudian yang lebih menariknya itu adalah siswa Pelita Raya terlibat dalam produksi film itu di kru. Jadi setiap divisi dari film itu ada anak Pelita Rayanya. Misalnya itu bagian bom ya. Misalnya bagian audio yang megang sebagai bomber itu anak Pelita Raya. Kemudian sebagai asisten kamera itu juga ada anak Pelita Raya. Kemudian untuk artistik anak Pelita Raya juga terlibat. Sehingga atau bahkan untuk memegang apa ya? Untuk apa itu namanya, lupa saya, untuk apa, text screen itu ya. Oh. Itu anak Pelita Raya. Jadi di semua divisi anak Pelita Raya terlibat di situ. Kebetulan jurusan multimedia. Nah, magang di situlah itu proses pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas. Belajar itu juga kita harus terlibat langsung dalam dunia-dunia yang memang menjadi jurusan-jurusan kita. Kita misalnya jurusan kita di KP, misalnya desain komunikasi visual, kita memang harus bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Mereka itulah guru sebenarnya tentang desain gitu. Bengkel, yang gabung dengan orang bengkel gitu loh. Iya. Pas Bapak di Pelita Raya, kita balik lagi pas Bapak masih di Pelita ya. Iya. Bapak dulu kan kepala sekolah nih. Pasti ada beberapa anak yang Bapak urusin karena bandel. Itu banyak nggak Pak? Banyak enggak ya, kebetulan kan Pelita Raya itu kan baik-baik. Ada lah yang bandel ya, saya 1, 2, 3. Itu kan sebenarnya sebuah proses untuk membelajarkan guru juga kan. Membelajarkan leader juga untuk menjadi leader yang baik atau guru yang baik. Ada cara-caranya, pendekatannya sosial ya. Pendekatannya sosial, ada salah satu siswa, beberapa siswa ya suka nggak masuk, itu saya datangi. Dan kita minta guru-guru kita mendatangi. Pendekatan itulah yang akhirnya membuat orang tua terenyuh terhadap apa ya, ketahanan guru kita untuk apa ya, hadir ke rumah ngecek gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat anak itu merasa tersentuh hatinya, kemudian tamat, selesai sekolahnya. Salah satu bentuk kebandelannya itu nggak mau sekolah. Ya pertanyaannya kadang-kadang kita ketanya, kenapa itu mereka nggak mau sekolah? Pasti ada problem. Ya pasti ada problem. Ketika orang tidak naik kelas itu pasti ada problem di belakangnya. Ketika ada anak tidur di dalam kelas itu pasti ada problem di dalamnya. Jadi jangan langsung disalah-salahin. Itu aja. Jadi kalau misalnya ada siswa yang merasa mahasiswa, merasa tamat ya gitu. siswa yang bermasalah itu jangan langsung dihakimi gitu ya Pak ya. Jangan langsung dianggap jelek ya kan. Kita harus pendekatan dulu intinya. Pendekatan dulu, apa sebab dia menjadi seperti itu. Nah, pendekatan ini yang kadang-kadang jarang dilakukan. Ya itu ya. Jangan langsung dihukum. Apalagi hukumnya bareng satu kelas itu kan, satu kelas enggak adil. Yang salah yang harus dihukum. Yang salah satu ya semuanya disalahin kan. Iya. Kan saya nih juga seorang leader ya Pak, tapi leader di Sanggaraya. Oh, pemimpin sanggar. Iya. Oh, keren. Mau nanya dong Pak, gimana caranya jadi leader yang bagus untuk yang lain? Apalagi nanti kan sanggar bakal gede nih. Ya, yang paling penting dipahami, seorang leader itu menjadi contoh untuk bawahannya. Ya, kalau Anda mau disiplin, mau anggota kita disiplin, kita dulu yang disiplin. Ketika mau anggota kita tuh serius, kitanya dulu yang serius. Jadi kita itu harus jadi prototipe yang terbaik yang diinginkan oleh satu lembaga. Misalnya lembaganya sanggar, kamu kepengen maunya anak-anak semuanya itu rajin datang, kamunya harus menjadi contoh. Menjadi contoh untuk sosok yang rajin itu. Siswa yang kepengen anggota Sanggaraya itu keren-keren, kamunya harus keren. Ya. Nah, kenapa? Prototipe seorang pimpinan itulah yang akan menggambarkan
anggota-anggota di bawahnya. Murid itu sebenarnya gambaran dari seorang pemimpinnya. Gurunya gambaran dari seorang pemimpinnya. Iya. Kalau untuk mengatur emosi nih Pak, gimana tuh Pak? Terkadang kan kalau kita nih ada murid yang Iya. anggota yang bandel Bandel. gitu kan, diingat sekali nggak mau ngerti gitu kan, yang kedua kali juga nggak, 3 kali nggak, terus udah emosi nih, kita harus gimana tuh Pak? Emosi aja, marah aja. Nggak apa-apa? Iya, boleh marah. Artinya cuma satu, kalau mau marah tuh jangan lama-lama. Dendam tuh jangan berkarat-karat, merugikan orang, merugikan diri sendiri. Karena seharusnya orang tuh bisa nolong kita, jadi nggak bisa nolong kita. Ngapain juga benci-benci berkarat-karat, berlumut-lumut benci. Iya sih. Boleh marah, kita nggak suka, sampaikan kita tidak suka. Apa yang membuat kita tidak suka? Tapi jangan jadi dendam sampai bikin kita kurus gitu loh. Sampai bikin kita menderita. Kan asik kan? Kita Iya. maunya sesuatu itu berubah. Ya bolehlah marah, tapi jangan marahnya keterlaluan. Marahnya bentar aja ya Pak ya? Bentar aja. Orang sudah tahu bahwa kita nggak suka, udah selesai gitu. Jadi langsung aja ke pertanyaan terakhir ya Pak? Oh ya, ini terakhir ya, baru sebentar. Iya. Iya ya. Udah langsung terakhir aja ya? Iya. Jadi pesan Bapak untuk Pelita Raya itu apa Pak? Biar Pelita Raya makin jaya. Iya. Pelita Raya itu akan makin jaya kalau dia makin keren. Gimana cara kerennya? Pelita Raya harus berbeda dengan sekolah swasta yang lain. Sesuatu yang lain itu pasti akan menjadi suatu lirikan. Ketika dia sudah dilirik, dia akan menjadi pesona. Ketika dia menjadi pesona, orang akan berdatangan. Madunya yang membuat Pelita Raya itu jaya ketika dia berbeda dengan yang lain. Bikinlah suatu perbedaan. Perbedaannya salah satunya ini. Kita bersyukur, sekolah mana yang punya podcast yang kayak gini. Apalagi kalau memang subscribernya banyak ya. Iya. Nah, subscribernya banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Ingat ya guys, jangan lupa like and subscribe. Wah. Komen juga jangan lupa. Iya, jadi nulisnya udah keren. Twitternya itu udah keren. Cuma harus ada yang dipertahankan. Kemudian visi misinya sama. Ketika ada sesuatu yang bagus, ya angkat itu menjadi sesuatu yang bagus. Jangan ada kebencian, ada ketidaksukaan gitu lah. Pelita Raya keren. Kamu juga keren. Terima kasih Pak, Bapak juga keren banget. Terima kasih. Podcastnya juga Podcastnya juga keren. Ini keren banget. Ya. Nah. Yang di belakang kamera juga. Ya, kru-krunya juga keren. Apalagi pakai topi tuh. Wow. Wah. Filmmaking masih ada? Masih ada. Wow, itu yang salah satu membuat Pelita Raya keren. Selain podcastnya. Iya. Filmmaking. Tapi nggak usah kita ranking ya. Filmmaking keren, Sanggaraya keren, semua keren. Podcastnya juga paling keren. Semuanya keren. Dan itu belum tentu dimiliki sekolah lain. Iya. Pertahankan itu. Pasti Pak. Iya. Sebelum penutupan nih Pak, boleh nggak sih minta motivasi untuk anak-anak muda sekarang, untuk Pelita Raya juga? Silakan Pak. Oke, untuk Gen Z terus berkarya, jangan sampai kita disebut dengan generasi rebahan. Buang asumsi itu, Gen Z juga harus maju. Kemudian untuk Pelita Raya saya berharap semakin keren, semakin banyak siswanya, dan untuk mencapai kekerenan itu supaya disebut dengan keren itu berbedalah dengan sekolah yang lain. Semakin berbeda semakin keren. Pelita Raya tetap oke, tetap jaya, semangat terus untuk berkarya. Terima kasih Bapak atas waktunya, udah repot-repot jauh-jauh ke sini. Oke, thank you. Bapak kalau diundang lagi ke sini mau nggak? Mau. Mau sekali. Terima kasih buat Pelita Raya. Terima kasih juga untuk Pak Ide, keren banget loh guys. Kalian harus contoh ya. Jangan malas-malasan, ingat. Saya Zara Salsabila, saya pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.